Bagian A adalah penyakit pada manusia. Yang pertama adalah gondongan. Gondongan adalah penyakit pembengkakan kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang dapat menular. Yang kedua adalah herpes. Herpes adalah penyakit infeksi pada sel epitel yang terjadi karena infeksi virus dan tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel saraf. Yang ketiga adalah cacar air variola atau smallpox. Cacar air variola ada yang disebabkan oleh virus variola yang terjadi karena demam dan munculnya vesikula atau gelembung pada kulit yang berisi nanah. Yang keempat adalah cacar air varicella. Cacar air varicella adalah penyakit yang mudah menular. Penyakit ini ditandai timbulnya vesikula pada kulit dan selaput lendir. Yang kelima adalah herpes. Herpes adalah penyakit gangguan fungsi hati dan saluran empedu yang dapat menyebabkan kematian. Yang keenam adalah influenza. Influenza timbul mendadak dengan gejala tubuh menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, dan juga nyeri pada otot menyeluruh. Selanjutnya yang ketujuh ada penyakit parainfluenza, yaitu infeksi yang hanya terjadi pada epitel saluran pernapasan hidung dan tenggorokan, sehingga menyebabkan sindrom batuk pilek yang tak berdarah. Yang kedelapan adalah campak, yaitu campak disebabkan oleh virus morbillivirus dengan gejala yaitu demam, mata merah, dan muncul ruam bercak coklat pada kulit. Jadi yang ke-9 ada AIDS, yaitu merupakan penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh. Yang ke-10 ada poliomyelitis, yaitu penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah tumor dan kanker. Tumor yaitu jaringan yang terbentuk dari sel-sel dengan kecepatan pembelahan melebihi batas normal, sedangkan kanker adalah tumor yang ganas. Yang B yaitu penyakit pada hewan. Yang pertama, rabies. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit ini disebabkan oleh rhabdovirus yang menular ke manusia dari gigitan atau air liur hewan penderita. Contohnya anjing, serigala, rubah, tikus, dan kucing. Penyakit virus rabies reproduksi di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Berikutnya yaitu penyakit mulut dan kuku. Penyakit yang menular pada hewan ternak, contohnya sapi, domba, kambing, kerbau, dan hewan liar yang berkuku belang, seperti gajah. Penyakit ini disebabkan oleh aprovirus dari famili Picornavidae. Penularan virus dapat melalui udara, kontak langsung, dan peralatan yang terkontaminasi oleh virus. Gejala yang dialami hewan ternak yang terinfeksi antara lain kelesuan, kegelisahan, dehidrasi, dan malas berdiri. Penyakit ini menyebabkan kematian hingga 70% pada hewan. Penyakit kulit dan kuku dapat dicegah dengan vaksinasi. Baik, selanjutnya ada tumor atau pipil. Tumor atau pipil dapat diderita oleh hewan antara lain ayam yang disebabkan oleh RSV atau Rous sarcoma virus, dan pada sapi disebabkan oleh Bonfil papilloma virus. Virus ini dapat menyebabkan tumor pada sel epitel kulit dan membran glukosa. Selanjutnya adalah C, penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, penyakit TYLC atau Tomato Yellow Leaf Spot adalah virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Tungro. Virus tungro berasal dari famili Coulimidae, dapat menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel-sel daun mati sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebaran virus ini perantara wereng coklat dan wereng hijau. Mosaik. Penyakit mosaik dapat terjadi pada daun tembakau, kacang tanah, pepaya, dan cabai dan kentang. Gejalanya adalah timbul bercak-bercak kuning pada daun. Penyebaran virus mosaik terjadi melalui perantara serangga.